Ibu Linitaria, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jangan nangis dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, yang saya sayangi anak-anakku semua, siswa-siswi RA Tunas Ceria. Hari ini hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013, kita bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka merayakan hari kelulusan anak-anak kita dari kelompok B yang akan melanjutkan sekolah ke SD dan kenaikan kelompok anak-anak kita dari kelompok A dan kelompok playgroup. Selanjutnya pada kesempatan ini, yang pertama-tama saya akan mengucapkan selamat kepada anak-anak semua, khususnya kepada kelompok B yang mana anak-anakku semuanya sudah lulus dari RA Tunas Ceria, akan melanjutkan ke sekolah SD. Alhamdulillah. Khususnya untuk kelompok B, ada yang bersekolah di RA, ada yang 3 tahun, 2 tahun, ada juga yang 1 tahun. Tapi alhamdulillah semuanya sudah 99% mencapai target ya Bu. Alhamdulillah anak-anak dari kelompok B sudah bisa membaca semuanya ya. Memang ada misalnya ada yang sudah lancar, ada yang belum tapi lancar. Jangan berkecil hati ya Bu. Anak-anak nanti insya Allah lancarnya di SD Bu. Anak-anak kemampuannya kan berbeda-beda ya Bu. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi tidak ketinggalan. Nanti akan mengejar di SD. Jangan berkecil hati. Selanjutnya untuk anak kelompok A juga, alhamdulillah semuanya sudah bisa membaca, 4 huruf sudah bisa semua. Alhamdulillah. Insya Allah untuk kelompok B masuk ke SD tidak akan ditolak, apalagi yang umurnya sudah 7 tahun. Insya Allah tidak akan ditolak, walaupun mungkin bacanya masih mengeja. Tidak apa-apa ya Bu. Zaman dulu itu Bu ya, anak-anak bisa membaca kelas 3 SD Bu. Sekarang tamat TK harus bisa baca. Sebenarnya itu udah satu apa ya? Satu hebat gitu, maksudnya nilai lebih tersendiri gitu ya. Ya kadang-kadang anak-anak juga jadi tertekan Bu ya. Masuk TK harus bisa baca, padahal dari kurikulum dinas itu sendiri Bu nggak mengharuskan bisa baca Bu ya. Anak saya sendiri 3 orang, saya ingat tamat TK itu semuanya bisa baca 4 huruf meja, betul saya ingat. Tapi alhamdulillah semua ketika di SD semuanya bisa berkembang. Alhamdulillah semua bisa mendapat peringkat. Karena memang di TK kan hanya pengenalan, tidak disuruh lancar tidak. Jadi untuk yang lancar alhamdulillah, yang belum lancar tidak ketinggalan. Insya Allah anak-anak bertambah umur akan semakin berkembang ya Bu. Ya kita tuntun anak-anak kita bimbing anak-anak kita tungguin belajarnya. Insya Allah semuanya anak-anak dari RA Tunas Ceria adalah anak-anak yang cerdas insya Allah ya. Selanjutnya yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, juga mungkin bapak-bapaknya yang mana telah menitipkan anak-anaknya di sekolah kami. Alhamdulillah berkat kerjasamanya kami membantu belajar di rumah, ibu-ibu membantu belajar kami membantu belajar di sekolah, ibu-ibu membantu belajar di rumah. Alhamdulillah semua anak-anak khususnya kelompok B bagus semuanya.
Alhamdulillah. Bacanya lancar, berhitungnya bagus, hafalan surat dan doa bagus, kemudian pengetahuan umumnya bagus. Saya kira itu pasti berkat juga kerja keras ibu-ibu semua di rumah, Ibu. Kan kalau di sekolah, Bu, ya, ibu guru muridnya banyak, Ibu. Kalau ibu kan anaknya cuma satu yang dibantuin, ya, dua. Kalau ibu guru sampai puluhan kan. Nah, jadi memang anak-anak harus dibantu, dibimbing, ditungguin, jangan bosan ya, Bu. Kemudian juga kalau di sekolah kan waktu cuma 2 jam ya, Bu. Nah, di rumah kan 24 jam. Nah, 22 jam dah. 24 dikurangin 2 jam. 22 jam itu bersama ibu-ibu, ya. Jadi memang adalah tanggung jawab proses belajar, kegiatan belajar mengajar itu yang pertama sekali adalah tanggung jawab ibu-ibu sekalian, ya, Bu. 100% tanggung jawab orang tua pendidikan anak, ya, Bu. Sekolah hanya sebagai perpanjangan tangan daripada orang tua, hanya sarana agar anak bisa berkembang, ya, Bu. Ya, kalau tidak dibantu ibu-ibu, saya kira anak-anak walaupun ibaratnya cerdas kayak apapun, Bu, tidak akan maksimal, ya, Bu. Jadi saya ucapkan terima kasih berkat kerjasamanya, berkat perhatian ibu-ibu sekalian pada anak-anaknya, anak-anak kita semuanya insya Allah siap semuanya masuk ke sekolah SD. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga saya sampaikan, mungkin ibu-ibu yang mau daftar ke SD, kalau SD negeri itu tanggal 1 Juli ya, Bu, ya, nah. Ya, tanggal 1 Juli mulai dibuka pendaftaran. Silakan ibu-ibu daftarkan masing-masing. Sengaja saya nggak kolektif, Bu, ya. Kenapa? Karena ibu-ibu kan macam-macam berminatnya. Ada yang ke SD 1, 2, 3, ada yang ke SDIT, ada yang ke NI. Silakan semuanya bagus, ya, Bu. SD negeri 1, 2, 3 sama saja, sama-sama SD negeri. Kalau Bu mau bagus, mau yang berkesinambungan dari TK, itu memang sebaiknya masuknya, Bu, kalau nggak SDIT, NI, Bu. Itu jadi pelajaran yang ada di TK, di RA, itu berkesinambungan, tidak putus. Tapi kalau masuknya SD negeri, memang agak putus. Pelajaran agamanya hilang semua. Hafalan surat, hafalan doa, ya. Seperti apa lagi ya, ada di situ rukun iman, rukun Islam, akhlak, akidah, akhlak itu hilang semua, Bu, ya. Paling-paling ada, kalau nggak salah di negeri itu ada PAI-nya itu seminggu sekali. Ada sih, tapi yang minim banget ya. Kalau ibu pengen berkesinambungan dari RA, lanjut dia pendidikannya itu berkelanjutan, nggak putus, memang dari RA, NI, Sanawiyah, Aliyah, atau pondok pesantren. Itu kelanjutannya memang. Kalau masuk SD agak putus sedikit tapi tidak apa-apa. Di lingkungan kita ada madrasah ya, Bu, ya. Nah, silakan nanti kalau paginya SD, sorenya dimasukkan ke madrasah. Jadi insya Allah pelajaran dari TK juga tidak putus, ya, Bu. Selanjutnya juga, Ibu, saya ingin pesan untuk hafalan surat dan doa untuk anak-anak yang sudah hafal. Kalau ibunya kepengen anaknya bagus, kepengen anaknya memang terus ingat dan hafal, itu diteruskan, Bu. Nah, misalnya mau tidur, suruh baca doa tidur, bangun tidur, begitu juga masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, semua dibiasakan, diterapkan. Nah, kalau ibunya ibaratnya nggak membiasakan, sayang pelajaran yang sudah didapat itu hilang semua, ya, Bu, ya. Nggak usah lama-lama, 3 bulan juga lupa semua dia, ya. Jadi tapi kalau ibunya biasa, rajin, insya Allah, nah, iya, nah, kalau masuk kamar mandi, baca dulu doa kamar mandi, ibunya apalin dong. Kan saya udah kasih itu teksnya kan, bisa diapalin, ya. Iya, itu pesan saya. Selanjutnya yang ketiga, ya, yang ketiga, alhamdulillah kita dapat rezeki. Silakan diambil, Bu. Sumbangan dari siapa ini? Oh, Wangkas katanya, silakan. Ya, untuk yang ketiga, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Permohonan maaf kepada ibu, kepada bapak, kepada anak-anakku sekalian
sekalian, kepada ibu-ibu, mungkin anak-anaknya, khususnya anak laki-laki ya Bu ya. Saya sampaikan di sini, untuk tahun ini anak laki-lakinya super duper ya Bu. Saya sama Bu Aminah sering sekali kewalahan menghadapi anak laki-laki. Saya kadang-kadang suka bingung nih, anak laki-laki makannya sama anak perempuan. Kenapa anak laki-laki betul-betul sulit dibikin tenang, itu sulit ya. Tapi mungkin memang itu anak laki-laki begitu Bu ya. Anak laki-laki kalau diam juga malah aneh ya Bu ya. Ya memang begitulah anak laki-laki. Tapi saya sampaikan di sini, saya mohon maaf, mungkin anak-anaknya pernah saya jewer, pernah sedikit saya kerasin ya Bu. Pada kesempatan ini saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menyakiti anak-anak ibu. Semuanya masih dalam kerangka belajar, masih dalam kerangka kasih sayang ya Bu. Artinya saya juga jewer nggak sampai kenceng, enggak Bu, nggak sampai ke hati, enggak. Udah gitu lewat, udah bercanda lagi ya Bu. Jadi di sini saya sampaikan begitu. Selanjutnya juga kepada ibu-ibunya juga, saya atas nama pribadi, Bu Aminah, semuanya, kalau mungkin selama berada di tempat saya, pasti ya Bu ada salah-salah kata dari saya. Saya kadang-kadang orangnya jutek ya Bu ya. Ya maaf Bu, orang Palembang memang begitu Bu. Saya juga sulit merubah diri itu nggak bisa ya. Orang Palembang itu suaranya kencang, tapi dia nggak marah. Belum tentu dia marah. Mukanya memang agak jutek, tapi sebenarnya dia nggak jutek gitu ya. Jadi saya mohon maaf di sini. Mungkin ibu-ibu ada yang merasa tersinggung dengan saya. Kadang-kadang suara saya kencang, atau mungkin kadang-kadang suara saya nggak saya sadari menyakiti hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tali silaturahim kita